Assalamualaikum Ananda Ustazah semuanya. Baiklah Ananda, kita masuki pembelajaran kita hari ini, yaitu tema 2, pembelajaran 1, muatan IPS, IPA, dan Bahasa Indonesia. Sumber energi. Dalam kehidupan sehari-hari manusia menggunakan berbagai sumber energi. Sebagai contoh, listrik merupakan salah satu sumber energi yang digunakan manusia. Dengan listrik, suasana malam hari bisa terang karena lampu listrik. Ini adalah beberapa manfaat energi listrik. Yang pertama, untuk penerangan. Manfaat energi listrik yang pertama adalah sebagai penerangan. Peralatan listrik yang digunakan sebagai sumber penerangan pada umumnya adalah lampu. Manfaat yang kedua yaitu listrik menghasilkan energi panas. Energi listrik dapat digunakan untuk menghasilkan panas. Alat-alat listrik yang menghasilkan panas antara lain setrika listrik, penanak nasi atau rice cooker, microwave, dan kompor listrik. Yang ketiga yaitu listrik menghasilkan energi gerak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu menggunakan energi listrik sebagai penggerak. Misalnya untuk menyalakan pompa air, kipas angin, pendingin udara atau AC, dan mesin cuci. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian melihat penggunaan sumber energi. Matahari merupakan sumber energi terbesar yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak manfaat energi matahari bagi makhluk hidup di bumi. Pun manfaat matahari bagi kehidupan makhluk hidup di bumi yaitu yang pertama, sebagai sumber vitamin D. Yang kedua, membantu menguatkan tulang. Ketiga, membantu proses fotosintesis. Yang keempat, meningkatkan kualitas tidur. Kelima, menjaga kesehatan mental. Yang keenam, memberi penerangan. Dan yang terakhir yaitu menghasilkan listrik. Pada saat menyalakan lampu, terjadi perubahan energi, yaitu energi listrik diubah menjadi energi cahaya. Selain diubah menjadi energi cahaya, energi listrik juga diubah menjadi energi panas. Hal ini dapat kalian buktikan dengan cara mendekatkan tangan ke lampu yang sedang menyala. Dengan cara seperti ini, tangan kalian akan merasakan panas dari lampu yang menyala. Di sini ada beberapa contoh perubahan energi listrik. Yang pertama yaitu perubahan dari energi listrik menjadi energi panas, misalnya pada setrika listrik. Yang kedua, perubahan energi listrik menjadi energi suara, misalnya pada radio. Dan yang terakhir yaitu perubahan energi listrik menjadi energi cahaya, misalnya pada lampu. Untuk meningkatkan pemahaman Ananda mengenai perubahan energi listrik, silakan kerjakan latihan pada halaman 7. Silakan Ananda cari 5 buah alat elektronik, kemudian tuliskan kegunaannya dan energi listrik yang berubah dari alat elektronik tersebut. Contohnya yaitu lampu, kegunaannya yaitu menerangi ruangan. Energi listrik yang berubah yaitu energi listrik menjadi energi panas dan cahaya. Silakan Ananda tulis tugas Ananda di buku tulis Ananda masing-masing. Selanjutnya Ananda, mari kita menambah wawasan, mengetahui bahaya listrik. Listrik membuat hidup kita menjadi nyaman. Namun, penggunaan listrik yang tidak hati-hati dapat menyebabkan kematian. Pernahkah Ananda melihat peringatan seperti gambar di samping? Gambar itu merupakan peringatan agar kita berhati-hati ketika menggunakan listrik. Kecerobohan penggunaan listrik dapat menyebabkan hubungan pendek, kerusakan peralatan listrik, dan kebakaran. Bacalah teks di bawah ini dengan saksama. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Di dalamnya terdapat berbagai jenis sumber daya alam. Sumber daya alam tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pemanfaatan sumber daya alam perlu diikuti dengan kegiatan pelestarian. Hal itu dilakukan untuk menjaga agar kesediaannya tidak punah. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui contohnya tumbuhan, hewan, sinar matahari,
air, dan angin. Mengapa disebut sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Karena keberadaannya selalu terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui contohnya yaitu batu bara, minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang lainnya. Disebut sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena jumlahnya yang sangat terbatas. Oleh sebab itu, kita harus hemat dan bijak dalam mengelola sumber daya alam, apapun jenisnya. Setelah memahami mengenai sumber daya alam, silakan Ananda kerjakan latihan pada halaman 8-9 dari nomor 1-5. Kerjakan soal yang ada di bawah ini di buku tulis Ananda masing-masing. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga Ananda mengerti dengan yang Ustazah jelaskan. Ustazah akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.